Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-551 bertepatan dengan bab ke-2684. Sujipe tertegun kaku mendengar ucapan Du Jianhua. Dia belum merespon ucapan Du Jianhua hingga puluhan detik kemudian. Du Jianhua bertanya dengan tidak sabaran karena belum mendapat jawaban Sujipe. Jipe, apa kamu masih mendengarkanku? Sujipe segera merespon lalu menjawab dengan spontan, masih kakek, apakah barusan Anda berkata kalau ibu dan Jiyu sudah pulang? Benarkah? Iya, Du Jianhua bicara dengan serius. Apakah kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Cepat pulang. Sujipe segera menjawab. Baik kakek, aku akan segera pulang. Selesai berbicara, Sujipe menutup telepon lalu berpesan pada asistennya. Kamu tetap di sini untuk mendiskusikan tentang detail pekerjaan dengan Chen Wang. Aku masih ada perlu, jadi harus pergi dulu. Sujipe bergegas pergi setelah menyelesaikan ucapannya. Tetapi Sujipe malah ragu untuk sejenak setelah naik ke mobil dan hendak menyalakan mobilnya. Dia terdiam untuk beberapa saat karena pikirannya sangat kacau dan juga merasa bimbang. Sujipe tidak tahu kembalinya ibu dan adiknya dengan selamat adalah hal baik atau buruk. Sebenarnya hubungan Sujipe dengan ibu dan adiknya sangat baik. Ada kalanya dia juga merasa senang dan bersemangat jika ibu dan adiknya dapat kembali dengan selamat. Tetapi ada pikiran lain yang tak dapat Sujipe kendalikan. Pikiran itu seolah-olah sedang bicara padanya. Sujipe, kembalinya ibu dan adikmu pasti bukan hal yang baik. Coba pikirkan kakekmu, orang yang menganggap uang dan tahta jauh lebih penting dari nyawanya sendiri. Kini dia bersikap baik padamu dan ayahmu semua karena nama baiknya telah hancur dan merasa bersalah pada kalian. Jika ibu dan adikmu kembali dengan selamat, maka pandangan publik pada kakek Su akan membaik karena kembalinya orang dalam keadaan mati dan hidup memiliki perbedaan bagai langit dan bumi. Asalkan ibu dan anak itu kembali dalam keadaan selamat, maka hinaan dan kemarahan publik terhadap kakek Su akan berkurang. Bahkan seiring berjalannya waktu, semua orang akan melupakan semua yang telah terjadi. Dengan begitu kakek Su dapat kembali muncul di hadapan publik dan dapat mengambil kembali posisi sebagai kepala keluarga Su dengan terang-terangan. Sampai saat itu dirimu dan ayahmu akan kembali menjadi bidak catur yang dibuang olehnya. Dan ketika saat itu tiba, kakek Su akan merasa bersalah padamu dan ayahmu lagi. Kamu dan ayahmu akan kehilangan seluruh keuntungan yang kalian miliki. Dan yang lebih penting lagi, ibumu dan adikmu malah berhasil lolos dari tangan anak buah kakek Su. Maka mereka tak akan memaafkan kakek Su untuk seumur hidup. Bahkan mereka mungkin secara terang-terangan akan bermusuhan dan menaruh dendam pada kakek Su. Sampai saat itu, apa yang harus kamu lakukan? Kakek Su tidak akan merasa bersalah padamu lagi, lalu akan menganggap ibu dan adikmu sebagai musuh. Bahkan mereka mungkin akan melawan kakek Su atau menyerangnya di hadapan publik. Sampai saat itu, kamu pasti akan ikut terlibat. Siapapun yang mungkin mewariskan kekuasaan keluarganya pada anak dan kakak dari musuhnya. Memikirkan hal itu membuat perasaan Sujipe mulai kalut. Saat ini terjadi gejolak dalam hati Sujipe yang tenang. Kemudian Sujipe secara refleks menelpon Su Chengpeng yang sedang kebingungan mencari Su Shaodao di Suhang.
Suasana hati Su Chengpeng saat ini sangat buruk. Anak pertamanya Su Xiaodao sejak pagi tadi sampai sekarang sudah menghilang selama 12 jam. Tetapi selama 12 jam ini Su Chengpeng belum mendapatkan petunjuk yang berarti. Kejadian yang menimpa Su Xiaodao sama seperti yang terjadi pada adiknya yang bernama Su Xiaode. Mereka seolah-olah sudah lenyap seketika. Meski kini Su Chengpeng mencurigai keluarga Yi, tetapi karena Su Xiaodao gagal mencelakai keluarga Yi, malah memberi alasan yang sangat baik pada keluarga Yi untuk berbalik menyalahkan keluarga Su. Situasi ini membuatnya tidak berani menekan keluarga Yi lagi. Di saat seperti ini Su Jipei malah menelponnya. Su Chengpeng mengangkat telepon dengan kesal lalu segera bertanya, "Jipei, apa kamu sudah mendapat petunjuk tentang ayahmu?" Su Jipei merasa kebingungan. Lalu secara refleks bertanya, "Kakek, apa yang Anda katakan?" "Kakek, apa yang Anda katakan mencari petunjuk tentang ayahku? Apa yang terjadi pada ayah?" Su Chengpeng baru sadar dia tidak menyuruh orang untuk mengabari Su Jipei tentang kabar menghilangnya Su Xiaodao. Jadi meski Su Jipei berada di Jinling, tetapi dia sama sekali tidak tahu kabar tentang ayahnya yang menghilang. Kemudian Su Chengpeng menghela napas sambil berkata, "Jipei, ada kabar buruk. Ayahmu telah menghilang." "Apa?" Mata Su Jipei terbelalak kemudian bertanya, "Kakek, apa maksud Anda? Ayahku baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang?" "Aku juga tidak tahu," jawab Su Chengpeng jujur. "Sebenarnya ayahmu sedang menyembunyikan identitasnya dan diam-diam bersembunyi di Hotel Buckingham Palace untuk mencari kesempatan bertemu dengan Ito Yohiko dan dari keluarga itu." Bertemu dengan Ito Yohiko dari keluarga itu. Tetapi pagi ini tiba-tiba tak ada kabar darinya. Bahkan beberapa anak buahnya juga menghilang tanpa kabar. Dunia Su Jipei menjadi gelap seketika lalu diikuti dengan kepalanya yang pusing sampai nyaris muntah. Kenapa bisa begitu? Su Jipei bicara sendiri karena kebingungan. Su Chengpeng menjawab dan tidak berdaya. "Kejadiannya sangat aneh. Sampai saat ini aku masih belum menemukan petunjuk yang bermanfaat. Tetapi aku curiga hal ini ada hubungannya dengan menghilangnya paman keduamu. Kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang sama. Mungkin ada hubungannya dengan keluarga Yi di Yanjing, karena kejadian ini terjadi di hotel milik keluarga Yi di Jinling, adalah daerah kekuasaan keluarga Yi." Su Jipei bertanya dengan panik, "Kakek, apa mungkin semua ini adalah ulah keluarga Yi? Seingatku ketika masalah menimpa paman kedua, Tuan He selalu berada di sampingnya, tetapi pihak lawan dapat menculik paman kedua di bawah pengawasan Tuan He. Apakah keluarga Yi memiliki petarung sehebat itu?" Su Chengpeng menghela napas panjang. Hal ini yang belum aku pahami hingga saat ini. Sepertinya memang berhubungan dengan keluarga Yi, tetapi jika dipikirkan dengan detail, keluarga Yi sepertinya tidak pantas memiliki kemampuan sehebat itu. Kemudian Su Chengpeng melanjutkan ucapannya, "Tetapi aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Aku akan melakukan apapun untuk menemukan petunjuk. Kamu bersabar saja dan tunggu kabarku di Jinling. Kamu juga bisa mencari tahu tentang keberadaannya di Jinling jika memiliki kenalan. Coba lihat apa ada petunjuk yang perlu diperhatikan." "Baik," jawab Su Jipei secara refleks karena takut. Kemudian Su Chengpeng melanjutkan ucapannya, "Jipei, aku agak pusing. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Aku akan mengabarimu jika ada informasi lebih lanjut." Su Jipei menjawab dengan linglung, "Baik kakek, Anda istirahat dulu dan jaga kesehatan." Sambil berbicara, Su Jipei teringat akan ucapan kakek Du, lalu bicara dengan panik, "Kakek, jangan tutup dulu teleponnya." Su Chengpeng bertanya padanya, "Ada apa? Ada masalah apa lagi?" Su Jipei berbicara dengan panik, Kakek Du baru menelponku. Dia mengabariku kalau ibu dan adikku sudah pulang." "Apa?" Su Chengpeng langsung berteriak murka lalu bertanya, "Ibu dan adikmu sudah pulang? Kenapa pulang? Pulang kemana?" Su Jipei segera menjawab, "Kakek Du juga tidak menjelaskan detailnya, tetapi dia kini berada di Jinling. Barusan dia menelponku agar segera pulang. Aku rasa ibu dan adikku seharusnya sudah tiba di kediaman utama keluarga Du yang berada di Jinling." Emosi membara muncul dalam hati Su Chengpeng. Lalu secara refleks berteriak, "Bagaimana mungkin? Sialan, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi?" Kemudian Su Chengpeng bertanya dengan panik,
Jipe, kamu sekarang berada di mana? Su Jipe buru-buru berkata, aku di pusat Olimpiade Jinling dan sedang bersiap-siap kembali ke kediaman utama. Su Chengpeng refleks berteriak, cepat pergi dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Pandangan Su Chengpeng seolah menjadi gelap setelah menutup telepon. Su Ansun yang berada di sampingnya segera mendekat lalu bertanya dengan hati-hati, Tuan Besar, apa benar Du Heking dan Nona Besar telah kembali ke keluarga Du? Su Chengpeng memijat dahinya lalu mengangguk lemah sambil berkata, Ansun, masalah seolah berjalan ke arah yang sangat buruk. Su Ansun segera bertanya, Tuan Besar, kenapa Anda dapat menarik kesimpulan seperti itu? Su Chengpeng menghela napas panjang. Karena semua kejadian ini sesuai dengan prediksi terburuk yang aku bayangkan. Semua masalah telah berjalan ke arah yang tak aku inginkan. Kali ini keluarga Su akan menghadapi bahaya besar. Su Ansun bertanya sambil terkejut, Tuan Besar, apakah sebelumnya Anda sudah memprediksi kalau ibu dan anak itu akan baik-baik saja? Iya, Su Chengpeng memijit dahi sambil bicara lemah. Awalnya aku pikir meski ibu dan anak itu ditolong oleh orang lain, tapi mereka tak mungkin bisa selamat dari kecelakaan mobil separah itu. Malah mungkin mereka sudah mati ketika ditolong. Tetapi aku tidak menyangka kalau mereka dapat bertahan hidup dan pihak lawan malah mengirim mereka pulang. Hal ini membuktikan orang misterius yang berada di balik semua ini tidak hanya mengetahui segala hal, tetapi juga mendukung sepasang ibu dan anak itu. Su Ansun kembali bertanya, lalu apakah orang misterius tersebut juga memiliki hubungan dengan hilangnya tuan muda pertama dan kedua? Su Chengpeng mengangguk, pasti berhubungan. Raut wajah Su Ansun tampak ketakutan lalu berkata, Tuan Besar, kami sudah menyelidiki kota Jinling dan tak ada orang hebat yang bersembunyi di sini. Mereka cuma beberapa orang kaya dan keluarga lokal serta Chen Jekai yang merupakan anggota keluarga Yi. Bagaimana mungkin dapat melatih orang sehebat itu dengan keadaan di kota Jinling yang biasa saja? Bahkan keluarga Yi juga tidak punya kemampuan sehebat itu. Seandainya keluarga Yi memiliki kemampuan sehebat itu, maka tak mungkin setelah Yi Changying meninggal lalu selama bertahun-tahun berada di bawah tekanan keluarga Su. Raut wajah Su Chengpeng tampak serius lalu bicara dengan nada dingin. Sekarang aku curiga kalau orang misterius itu tidak berasal dari Jinling, bahkan tidak berasal dari Tiongkok. Apa? Su Ansun semakin terkejut. Tidak berasal dari Tiongkok. Lalu dari mana dia berasal? Apa mungkin dia bukan dari daerah sini? Apa mungkin dia berasal dari keluarga Rothschild? Keluarga Rothschild sangat membenci keluarga Yi. Dalam keadaan seperti itu mereka tidak mungkin melawan kita, karena begitu kekuatan kita berkurang maka kekuasaan keluarga Yi akan bertambah luas. Bagaimana mungkin keluarga Rothschild membiarkan keluarga Yi semudah itu mengambil keuntungan? Kemudian Su Ansun melanjutkan analisanya. Keluarga dari istri Yi Changying memang sangat hebat, tetapi dalam ingatanku keluarga An sepertinya memandang rendah keluarga Yi. Dulu seingatku keluarga An sangat murka ketika nona kesayangan mereka malah turun derajat karena menikah dengan keluarga Yi yang lebih miskin. Su Chengpeng melambaikan tangan lalu mengeluh, bukan keluarga Rothschild, bukan juga keluarga An, melainkan pengusaha Tiongkok perantauan yang berada di Jepang. Pengusaha Tiongkok perantauan yang berada di Jepang? Su Ansun bertanya dengan bingung. Tuan Besar, keluarga besar di Jepang adalah keluarga itu. Sementara 4 keluarga ternama di Jepang tidak ada yang merupakan pengusaha perantauan dari Tiongkok. Tetapi meski seluruh gabungan kekuatan mereka tetap tidak sehebat keluarga Su. Kamu tidak mengerti, ucap Su Chengpeng. Gabungan kekuatan itu tidak hanya dalam masalah ekonomi tetapi juga kemampuan bertarungnya. Kemudian Su Chengpeng melanjutkan ucapannya. Dulu ketika Jipe dan Jeju diculik saat berada di Jepang, ada banyak ninja dengan kemampuan hebat yang menjaga mereka. Para ninja tersebut ingin membunuh Jipe dan Jeju lalu membuangnya ke kediaman Ito Yuhiko yang berada di ibu kota. Seluruh rencana dapat dikatakan nyaris sempurna, tetapi seluruh ninja tersebut dibunuh oleh seorang anak muda keturunan Tiongkok yang berada di Jepang. Su Ansun tersentak lalu berbicara, Tuan Besar, apakah Anda curiga kalau orang yang menyelamatkan Du Heking dan Nona Besar adalah pemuda perantauan yang misterius itu? Su Chengpeng bicara dengan kesal. Aku jelas berharap bukan dia orangnya, tetapi kini sudah dapat dipastikan. Selain orang itu, siapa lagi yang memiliki kemampuan sehebat itu? Siapa lagi yang dapat menyelamatkan Du Heking dan Jeju dari kecelakaan mobil? Selain orang itu, siapa lagi yang dapat menculik Su Sode dan
di bawah perlindungan Tuan He tanpa meninggalkan jejak. Selain orang itu, siapa lagi yang dapat membuat Susanoo lenyap tanpa kabar? Su Ansun dengan refleks menjawab, Tuan Besar, jika benar seperti itu maka keamanan di sekitar Anda harus ditingkatkan. Kalau tidak, bagaimana jika orang itu turun tangan untuk melukai Anda dan pengamanan kita kurang kuat? Takutnya kita bukan lawannya. Su Chengpeng mengangguk setuju sambil berkata, benar juga, masalah terpenting sekarang adalah kemampuan bertarung. Kita masih kalah jauh darinya. Seluruh keluarga He telah mundur, hanya Tuan He dan beberapa pengawal yang melindungi halaman rumah. Takutnya mereka tetap akan kalah jika orang misterius itu datang kemari. Sambil berbicara, dia segera memerintahkan Su Ansun, Ansun, kamu segera terbang ke Dongbe di kotamu. Su Ansun tersentak. Pergi ke kotamu, Tuan Besar, apakah Anda ingin aku pergi mencari He Hong Seng? Betul, jawab Su Chengpeng lalu melanjutkan ucapannya. Temui He Hong Seng dan gantikan aku untuk meminta maaf padanya mengenai masalah Suroli dulu. Selain itu, beritahu padanya jika keluarga He masih bersedia melupakan masa lalu dan bekerja sama untuk keluarga Su lagi, maka aku akan memberi mereka gaji sebesar 2 miliar untuk 1 tahun. Setahun 2 miliar. Setahun 2 miliar. Su Ansun terbelalak sambil berkata, Tuan Besar, dulu bayarnya yang kita berikan kepada mereka hanya sebesar 200 juta untuk setahun, kemudian naik 600 juta. Jujur saja, harga itu sudah cukup tinggi bagi mereka, dan kini Anda mau menambah bayarannya hingga 2 miliar. Bayaran mereka sudah naik 3 kali lipat. Su Chengpeng melambaikan tangan sambil berkata, apalah artinya bayaran naik 3 kali lipat? Sekarang yang terpenting adalah mencari solusi untuk masalah di depan mata. Kini keluarga Su memiliki musuh kuat di balik layar yang tak dapat ditebak dan sangat hebat. Jika tidak menyiapkan diri dengan baik, bagaimana jika suatu hari aku juga diculik olehnya? Bukankah riwayat keluarga Su akan tamat? Su Ansun segera membungkuk hormat sambil berkata, Tuan Besar, Ansun mengerti. Aku akan segera berangkat ke kotamu untuk mencari kepala keluarga He Hong Seng. Su Chengpeng mengangguk, kemudian langsung menulis cek senilai 1 miliar dan menyodorkannya ke tangan Su Ansun. Bawa cek ini, serahkan secara langsung pada He Hong Seng. Katakan padanya, entah dia menerima atau menolak tawaranku, dia tetap boleh menyimpan cek ini. Setelah terdiam beberapa saat, Su Chengpeng melanjutkan ucapannya, jika dia menerima tawaran kerjaku, maka uang itu adalah bayaran untuk setengah gajinya. Tetapi jika dia menolak, anggap saja uang tersebut sebagai permintaan maafku pada keluarga He. Masalah Suroli memang adalah kesalahan kita. Su Ansun tak tahan untuk mengingatkan Su Chengpeng, Tuan Besar, jika He Hong Seng memilih menolak tawaran Anda, bukankah sama saja dengan membuang-buang uang 1 miliar? Su Chengpeng menggeleng, kamu tidak mengerti. Seorang pendekar memiliki harga diri yang tinggi, apalagi orang seperti He Hong Seng yang punya nama besar dalam dunia bela diri. Harga dirinya jauh lebih tinggi. Aku memahami sifat He Hong Seng. Dia sudah ditakdirkan untuk menolak atau menerima tawaranku. Dia tidak mungkin menerima uangku tanpa bekerja untukku. Jadi aku hanya berbahasa basi saja untuk mengambil hatinya. Su Ansun segera menjawab, baik Tuan Besar, aku sudah mengerti. Sekarang aku akan segera berangkat. Su Chengpeng mengangguk pelan lalu berkata, pergilah, di kotamu tidak ada bandara. Kamu harus menyiapkan helikopter begitu tiba di sana untuk menghemat waktu. Baiklah Tuan Besar. Su Jipe mengemudi pulang ke kediaman utama keluarga Du di Su Ansun, dan Su Ansun berangkat malam ini juga ke bandara. Sementara saat ini kediaman utama keluarga Du telah diliputi samudra kebahagiaan. Para kakak beradik keluarga Du sejak kecil di bawah didikan Tuan Besar Du tumbuh menjadi saudara yang sangat solid. Sebenarnya meski kakak beradik kandung, tetapi jarang ada hubungan kakak beradik yang dekat tanpa rahasia, terutama di keluarga yang memiliki banyak anak. Apalagi saat putra-putri mereka tumbuh dewasa dan mulai memiliki keluarga sendiri, hubungan kakak beradik dari keluarga besar jelas akan kalah intim dengan hubungan istri dan anak dari keluarga kecil mereka. Jadi dalam kehidupan nyata, bahkan dalam berita juga sering kita saksikan cerita tentang kakak beradik yang bertengkar demi rebutan harta warisan atau karena cara didik yang salah dari orang tua menyebabkan saudara saling bertengkar, bahkan saling memukul. Bukan hanya orang miskin yang seperti itu, bahkan orang kaya juga sama saja. Tetapi kakak beradik dari keluarga Du memiliki hubungan yang sangat solid. Setelah Du Heking mengalami bahaya, para saudaranya
melepaskan seluruh pekerjaan mereka dan berusaha mencari Du Haking dan putrinya meski harus mengorbankan segalanya. Kini sepasang ibu dan anak itu telah kembali dalam keadaan selamat. Tentu saja para saudaranya merasa sangat gembira. Kakak pertama yang bernama Du Haiping sudah menyuruh pelayan di dapur untuk memasak banyak makanan. Tinggal menunggu kepulangan adik dan keponakannya, lalu mereka sekeluarga dapat merayakan kegembiraan itu bersama. Tetapi setelah melihat pasangan ibu dan anak itu pulang, Du Haiping segera memeluk adiknya yang kembali dengan semangat sambil menangis sambil lupa menyiapkan makanan. Seluruh anggota keluarga mengerumuni sepasang ibu dan anak itu dengan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan juga sama. Mereka hanya ingin tahu siapa yang menyelamatkan mereka berdua ketika mengalami kecelakaan mobil di terowongan. Lalu mereka dibawa kemana setelah dari sana. Kecelakaan itu pasti menyebabkan mereka terluka parah. Kemudian siapa yang mengobati luka mereka? Du Haking mengingkari hati nuraninya dan berbohong di depan keluarga. Sebenarnya aku dan Jiyu juga tidak tahu siapa yang telah menyelamatkan kami setelah kecelakaan. Kami tidak sadarkan diri, dan saat sadar kami berdua telah terbaring di dalam sebuah kamar perawatan. Dalam ruangan perawatan tersebut tak terlihat tanda-tanda logo rumah sakit maupun dokter yang merawat kami juga mengenakan masker, jadi kami tak mengenalinya. Du Haiping segera bertanya, apa kalian tidak mengingat area di sekitar bangunan tersebut? Misalnya ada bangunan apa saja di luar jendela? Tidak ada, jawab Du Haking sambil menggeleng lalu berkata, jendela di ruangan perawatan kami tinggali telah ditempeli kaca film berwarna hitam dari luar, jadi kami sama sekali tidak dapat melihat apapun. Dan selama beberapa saat ini kami berdua terus berada di dalam kamar. Orang itu memberi kami makanan dan minuman serta seluruh kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak mengizinkan kami meninggalkan kamar tersebut. Du Zhenhua bertanya penasaran, lalu bagaimana ceritanya mereka bisa melepaskan kalian? Aku juga tidak tahu, jawab Du Haking sambil berbohong. Mereka tiba-tiba menutup kepala aku dan Jiyu, lalu memberikan sebuah ponsel kepadaku dan menyuruhku menghubungi keluargaku. Kemudian aku menghubungi Anda. Du Zhenhua mengernyitkan dahi dan mempertimbangkan seluruh cerita putrinya. Kemudian berkata, seluruh kejadian ini kedengarannya aneh sekali. Orang yang menyelamatkan kalian pasti memiliki kemampuan sangat hebat, bisa menyelamatkan kalian berdua. Dia mengobati kalian, tetapi sampai akhir ini dia malah tidak mau membocorkan identitasnya. Dia juga tidak mengajukan syarat apapun dan melepaskan kalian begitu saja. Aku tidak paham apa alasan repot-repot menyelamatkan kalian. Kemudian Du Haking menjawabnya, ayah, mungkinkah dia adalah musuh keluarga Su? Mereka tidak tahan melihat keluarga Su yang bertindak semena-mena, jadi turun tangan untuk menyelamatkan aku dan Jiyu. Du Zhenhua balas bertanya, musuh keluarga Su siapa? Keluarga Yi. Meski keluarga Yi berada di tingkat kedua, tetapi mana mungkin mereka memiliki kemampuan sehebat itu? Du Haking mengangguk pelan. Apa yang ayah katakan itu juga cukup masuk akal. Keluarga Yi seharusnya tidak punya kemampuan sehebat itu. Selesai berbicara, Du Zhenhua segera bertanya pada Du Haking, kamu dan Jiu telah ditolong dalam waktu selama itu. Apa kamu tidak menemukan petunjuk apapun? Du Haking segera menjawab, selama berhari-hari kami tidak pernah keluar kamar, cuma bertemu dengan dokter dan perawat, tetapi mereka juga tidak mengatakan apapun pada kami. Lalu Du Haking bertanya kepadanya, apa orang yang menyelamatkan kalian tidak pernah muncul sama sekali? Du Haking menjawab, tidak pernah. Sepertinya dia juga tidak ingin membocorkan identitas dirinya. Du Zhenhua juga tidak curiga lagi. Lalu menghela napas panjang sambil berkata, sepertinya pendekar tidak hanya dalam novel tulisan Jin Yong, tetapi dalam kehidupan nyata juga ada pendekar hebat. Tak lama kemudian Du Zhenhua seolah teringat sesuatu lalu bertanya kepada Su Jiyu, oh ya Jiyu, dulu saat kamu dan Jipe berada di Jepang, bukankah kalian juga diselamatkan oleh orang misterius? Benar, Su Jiyu buru-buru berkata, saat itu untung saja ada orang itu yang menyelamatkanku. Jika tidak, aku dan kakak pasti akan mati di tangan ninja Jepang. Du Zhenhua sekali lagi menghela napas panjang. Seorang diri melawan begitu banyak ninja. Orang itu pasti sangat hebat. Tidak salah kalau menyebutnya seorang pendekar hebat. Selesai berbicara, Du Zhenhua seolah mendapat ide yang menarik lalu bertanya dengan panik,
benar juga. Apakah mungkin orang yang menyelamatkan kalian adalah orang yang sama? Su Jiyu menjawab sambil terbata-bata. Soal ini aku juga tidak tahu pasti karena aku tidak melihat langsung wajahnya. Tetapi mungkin saja mereka orang yang sama. Du Hua mengangguk sambil berkata, ada penyelamat dalam takdir kalian berdua dan yang terpenting adalah kalian berdua telah kembali dengan selamat. Selesai berbicara, Du Hua menuangkan segelas arak ke dalam cangkirnya lalu berbicara dengan suara keras. Ayo kita semuanya minum bersama untuk merayakan kembalinya Heking dan Jiyu dengan selamat. Mereka sekeluarga merasa sangat gembira lalu mengangkat gelas untuk bersulang. Bersamaan dengan itu Sujipe berlari masuk ke dalam ruangan. Ibu, Jiyu, Sujipe berteriak refleks ketika melihat ibu dan adiknya duduk dalam keadaan selamat di meja makan. Tetapi dalam hati Sujipe tidak terlalu bersemangat. Bahkan dia merasa agak kecewa setelah melihat ibu dan adiknya kembali dalam keadaan selamat. Sujipe tahu kelak keunggulannya akan berkurang besar di depan kakek Su. Dalam hati dia masih menyayangi ibu dan adiknya. Tetapi jika berhadapan dengan harta warisan keluarga Su yang bernilai triliunan, perasaan memang tampak lemah di depan keuntungan yang lebih besar menyebabkan kasih keluarga terasa semakin tidak berarti. Semua itu adalah kebiasaan manusia sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kuno, entah di Tiongkok atau luar negeri. Sudah banyak cerita tentang keluarga kerajaan yang saling membunuh. Ayah membunuh anak sendiri membunuh ayahnya, bahkan saling membunuh antara saudara sendiri. Semua itu adalah hal yang lumrah dalam keluarga kerajaan. Bukannya mereka tidak punya rasa kasih pada keluarganya, tetapi hubungan keluarga di depan keuntungan yang lebih besar sama sekali tidak ada artinya. Jika dalam keluarga miskin, dua saudara mungkin dapat bertengkar sampai tidak saling berbicara untuk merebutkan aspek tanah, tetapi sangat sulit membunuh saudara sendiri hanya demi memperebutkan sepetak tanah. Tetapi ketika sepetak tanah berubah menjadi sebuah kerajaan dengan kekuasaan dan kekayaan, entah hubungan saudara ataupun kasih sayang keluarga, semua menjadi tidak penting lagi. Kini dalam hati Sujipe, perasaan kecewa dan kehilangan jauh lebih besar dibandingkan perasaan bahagia. Tetapi Sujipe dapat menyimpan perasaannya dengan baik dan tak ada yang memperhatikan sikapnya yang tak biasa. Mata Sujiyu memerah begitu bertemu dengan Sujipe. Sujiyu spontan berdiri lalu berlari ke arah Sujipe dan jatuh dalam pelukannya. Kemudian dia bicara sambil terisak-isak, kakak, aku pikir kalau aku tak akan bertemu denganmu lagi. Setelah Sujiyu kecelakaan, orang yang paling dirindukan dan membuatnya cemas adalah Sujipe, kakaknya. Karena mereka berasal dari keluarga kecil, satu keluarga hanya ada mereka berempat. Ibu selalu berada di sampingnya, sementara ayahnya telah melakukan beberapa kejahatan kejam, dan kejahatan itu bukan sesuatu yang dapat diterima. Jadi hanya kakaknya yang dirindukan oleh Sujiyu. Apalagi setelah Sujiyu dan kakaknya nyaris mati di Jepang, membuat hubungan kakak beradik itu semakin erat. Meski dalam hati Sujipe merasa kecewa, tetapi dia masih pura-pura perhatian sambil menepuk pundak Sujiyu dan bicara dengan nada bersyukur. Jiyu, yang paling terpenting adalah kamu dan ibu baik-baik saja. Selama beberapa hari ini aku sangat cemas. Du Hua menatap dingin Sujipe setelah mendengar ucapannya. Dalam hati dia merasa tidak puas. Du Hua merasa cucu laki-lakinya belakangan ini menjadi agak munafik. Awalnya Sujipe sangat panik ketika mendengar ibu dan adiknya mengalami kecelakaan. Dia bahkan bertengkar dengan Su Chengpeng, kakeknya. Kemudian Sujipe tengah malam mengemudi seorang diri ke Jinling. Tetapi beberapa hari belakangan ini Du Hua merasa kalau Sujipe semakin tidak peduli pada nasib ibu dan adiknya. Meski Sujipe selama ini berada di Jinling, tetapi dia sudah sangat jarang ikut mencari ibu dan adiknya. Setiap hari hanya sibuk menyiapkan konser, seolah konser jauh lebih penting dari nasib ibu dan adiknya. Tetapi Du Hua jelas tidak mengatakan apapun mengenai hal tersebut dan menahan rasa tidak puasnya dalam hati. Lalu Du Haipeng ikut bicara. Jipe, kamu dan Jiyu cepat duduk. Kebetulan kami juga baru makan. Kamu juga ikut minum bersama kami untuk merayakan kembalinya ibu dan adikmu dengan selamat.
Su Jipe segera menjawab, "Baik, paman pertama." Setelah duduk, Su Jipe dan anggota keluarga lainnya mengangkat gelas untuk tos dan merayakan kembalinya keluarga mereka. Tetapi saat ini dalam hati Su Jipe ada sebuah pertanyaan besar. Siapa yang sudah menyelamatkan ibu dan adiknya? Tetapi kini ada banyak orang di meja makan. Jadi Su Jipe juga tidak enak untuk bertanya terlalu banyak pada Su Jiju. Jadi dia hanya dapat menahan rasa penasaran dalam hatinya untuk sementara. Ketika Su Jipe dan keluarganya saling berbincang, tiba-tiba dia menerima sebuah pesan WeChat. Dia melihat ponselnya dan melihat orang yang mengirim pesan adalah kakek Su Jipe segera melihat pesan yang dikirimkan Su Chengpeng dan isinya adalah, "Jipe, aku ingin tahu siapa yang telah menyelamatkan ibu dan adikmu. Apa dia adalah orang Tiongkok perantauan yang telah menyelamatkan kalian di Jepang? Hubunganmu dan Jiju sangat dekat. Kamu harus berusaha membuat Jiju menceritakan hal yang sebenarnya padamu." Hati Su Jipe mencelos lalu berbicara dalam hati, "Kenapa kakek bertanya seperti itu? Apakah penyelamat kami dulu yang telah menolong ibu dan Jiyu? Tetapi rasanya tidak mungkin karena penyelamat kami berada di Jepang dan Jiyu sudah mencarinya dalam waktu lama tetapi belum menemukannya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di Jinling dan menolong Jiyu sekali lagi? Apa dia adalah seorang pengungtit? Apa dia adalah seorang pengungtit yang terus membuntuti Jiyu? Kalau begitu, kenapa dia tidak muncul padahal Jiyu sudah mencarinya untuk waktu yang lama? Kenapa rasanya ada yang aneh dan tak masuk akal?" Su Jipe rasanya semakin bingung, apalagi ditambah dengan menghilangnya paman kedua dan ayahnya di Jinling. Rasanya tidak mungkin penyelamat kami yang berada di balik ini semua. Meski dia diam-diam melindungi Jiyu, tetapi bukankah dia juga tidak perlu mencelakai paman kedua dan ayahku? Keluarga Su tidak pernah menyinggungnya, bahkan sudah sering menerima bantuannya. Jadi kenapa dia turun tangan mencelakai keluarga Su? Setelah berpikir untuk beberapa saat, Su Jipe tetap tidak memahami alasannya. Jadi dia hanya bisa mengabaikan seluruh pemikirannya dan diam-diam menjawab pesan Su Chengpeng sambil berkata, "Baik kakek, aku pasti akan mencari cara untuk menanyakannya pada Jiyu." Du Haking dan Su Jiju berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Bersama dengan itu, Yi Chen juga baru pulang ke rumahnya. Perjalanan ke Suriah kali ini tidak memakan waktu lama. Meski Yi Chen harus terbang ke puluhan ribu mil dan banyak hal yang terjadi, tetapi cuma menghabiskan waktu semalaman saja. Jadi saat dia tiba di rumah, istrinya Securan dan ayah mertuanya Secanggun serta ibu mertuanya Malan merasa heran. Securan baru saja selesai makan malam dengan orang tuanya. Securan segera membantu Yi Chen melepaskan jas ketika melihatnya pulang lalu bicara dengan riang, "Suamiku, kenapa kali ini kamu kembali cepat sekali?" Yi Chen berbicara sambil tertawa, "Masalah kali ini lebih sederhana. Aku langsung pulang setelah masalahnya selesai." Securan segera bertanya, "Apa kamu sudah makan? Malam ini aku memasak mie dalu. Rasanya lumayan enak. Apa kamu mau aku menyiapkannya untukmu?" Yi Chen bertanya dengan penasaran, "Curan, bukankah dalam beberapa saat ini kamu agak sibuk? Kenapa hari ini kamu memiliki waktu luang sampai sempat masak sendiri?" Securan menjawab sambil tersenyum, "Sore ini aku pergi ke grup di Hao untuk rapat. Rencananya kerja pertama telah disetujui oleh pihak grup di Hao. Jadi sekarang aku bisa bersantai sejenak. Kebetulan hari ini aku pulang cepat lalu melihat bawang di kebun sayuran rumah kita telah tumbuh dengan baik. Jadi aku mengambil sedikit untuk memasak mie dalu dengan tumisan bawang." Selesai berbicara, Securan segera menarik Yi Chen ke arah ruang makan lalu sambil berjalan dia melanjutkan ucapannya, "Kali ini kamu cepat sekali kembali. Kamu pasti sudah lelah pulang pergi dalam sehari. Kamu duduk dulu, aku akan memasak mie untukmu." Yi Chen sangat terharu melihat Securan yang sangat perhatian kepadanya. Lalu Yi Chen mengangguk pelan sambil tersenyum, "Kalau begitu, maaf sudah melelahkanmu, istriku." Securan tersenyum manis, "Sama sekali tidak lelah.
Setelah masuk ke dalam ruangan makan, ayah dan ibu mertuanya baru selesai makan. Si Cangkun sangat gembira ketika melihat Yichen masuk ke dalam ruang makan. Ayah, menantuku yang baik, sudah pulang. Kemana kamu pergi kali ini? Cepat sekali sudah pulang. Yichen tersenyum ramah sambil berbicara dalam hati. Kali ini aku memang tidak pergi untuk waktu lama, tetapi jarak yang aku tempuh sangat jauh. Pergi ke Suriah, menempuh jarak sejauh 6.000 kilometer. Jaraknya sudah sama dengan 2 kali pulang pergi dari Jinling ke Jepang. Tetapi Yichen jelas tak boleh mengatakan tentang kepergiannya ke Suriah pada ayah mertuanya. Jadi dia hanya menjawab sambil tersenyum. Kali ini aku pergi ke kota Hai. Jaraknya tidak terlalu jauh. Naik mobil cuma menghabiskan waktu 3 jam. Kota Hai. Xiao Changkun bertanya penasaran, apakah klienmu kali ini adalah konglomerat kaya nomor 1 di kota Hai yang bernama Li Tailai? Yichen ikut mengiyakan untuk menutupi kebohongannya lalu menjawab sambil tersenyum. Tebakan ayah tepat sekali. Secangkun tertawa riang. Otakku ini bukan cuma sekedar pajangan. Sementara Malan yang berada di samping mereka malah mencibirnya. Otakmu itu tidak ada gunanya. Semua yang kamu lakukan tidak ada yang beres. Apa tidak malu memuji diri sendiri seperti itu? Secangkun spontan membantahnya dengan kesal. Malan, aku beritahu padamu, bukankah aku tidak mencari masalah denganmu? Untuk apa kamu mencari ribut denganku? Malan berbicara dengan nada meremehkan. Kenapa? Apa aku salah karena berkata jujur? Apa aku sudah tidak punya hak bicara di rumah ini? Yichen segera melerai mereka. Ibu, ayah, kalian berdua jangan setiap ada kesempatan lalu bertengkar. Tidak baik untuk hubungan kalian berdua. Malan segera membantahnya. Menantuku yang baik, aku harus memotong ucapanmu. Aku dan Xiao Changkun sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Apalagi kami sudah pisah rumah. Xiao Changkun berdeham lalu bicara. Akhirnya kamu berbicara seperti layaknya manusia. Aku dan kamu sudah tidak punya perasaan apapun lagi. Hubungan kita sekarang cuma sebagai tetangga saja. Malan menggebrak meja dengan kesal lalu berteriak, Secangkun, apa kamu tidak punya malu? Aku bicara sepatah kata dan kamu sudah membantahku dengan 3 patah kata. Kamu sudah merasa hebat? Yichen segera melerai mereka. Ibu, jangan marah lagi. Ayah hanya bercanda denganmu. Lalu Yichen melihat ke arah Secangkun dan berbicara sambil mengedipkan matanya. Ayah, kamu baru selesai makan. Daripada senggang dan tak ada kerjaan di rumah, bagaimana kalau jogging keluar? Udara saat ini juga sudah semakin hangat. Kamu dapat berlari di pinggir sungai. Jogging bagus untuk pencernaan dan menyehatkan. Bukan akan sangat menyenangkan? Maksud ucapan Yichen adalah menyuruh Cangkun keluar mencari Han Meking. Bukankah Han Meking suka berjogging di pinggir sungai juga? Kebetulan ucapan Yichen dapat menjadi alasan Xiao Cangkun untuk keluar rumah dan pergi mencari Han Meking. Tetapi Xiao Cangkun segera melambaikan tangannya begitu mendengar tentang berjalan-jalan di pinggir sungai. Aku tidak mau pergi. Betisku masih sakit sampai sekarang. Butuh waktu 10 hari sampai setengah bulan baru bisa sembuh. Malan mengernyitkan dahi ketika mendengar Xiao Cangkun berkata kalau betisnya masih sakit lalu bertanya, Xiao Cangkun, apa kamu diam-diam jogging tanpa sepengetahuanku? Xiao Cangkun balas mengharik Malan. Apa maksudnya dengan jogging tanpa sepengetahuanmu? Apa aku harus meminta izinmu hanya untuk jogging? Malan berdeham dingin. Sudah tua bangka masih jogging. Untuk apa kamu jogging? Apa kamu sedang mengalami puber kedua? Secangkun bicara dengan tidak sabaran. Apa hubungannya denganmu? Untuk apa kamu ikut campur? Selesai berbicara, Secangkun melihat ke arah tongkat yang berada di samping meja makan, lalu bicara dengan nada mengejek. Kenapa? Apa karena kakimu sudah cacat lalu tidak mengizinkanku untuk jogging di luar? Yichen sampai pusing mendengarnya. Lalu berkata, ayah, ibu, kalian jangan saling menyahuti lagi. Jangan saling menyerang lalu tidak ada pihak yang mau mengalah. Cucuran memasak mie sambil berbicara tanpa menolak. Suamiku, kamu makan malam bersama mereka berdua. Mereka sudah bertengkar selama 1 jam lebih. Aku bahkan tidak dapat membujuk mereka berdua. Kemudian malam bicara sambil emosi. Aku bukan sengaja mencari kesalahan Xiao Cangkun. Masalahnya ucapan pria ini terlalu menyakitkan. Kakiku ini sial sekali karena sudah 2 kali patah. Tetapi dia sama sekali tidak memperdulikanku, bahkan masih menyindir dan mengejekku di sini.
Kenapa dia malah menindasku? Si Cangkun bicara dingin. Apa hubungannya kakimu yang patah denganku? Lagi pula bukan aku yang mematahkan kakimu. Apalagi saat kamu mengomel di sampingku sejak tadi malah tidak pernah membahas tentang kakimu yang patah. Kamu jangan terlalu banyak mengungkit norma orang lain. Malan bicara dengan murka. Aku mengikat norma. Xiao Changkun, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Apa kamu lupa dulu ketika Gao Chunwei menyuruh orang untuk menabrakmu sampai cacat? Bagaimana aku merawatmu di rumah sakit? Demi dirimu aku sibuk sampai tak kenal waktu dan keadaan. Tetapi apa untungnya bagiku sekarang? Xiao Changkun berbicara dengan nada meremehkan. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Ketika aku terluka, siapa yang sibuk mencari dokter saktisi untuk mengobatiku? Sambil berbicara, Secangkun menunjuk Yi Chen sambil bicara dengan nada tinggi. Menantuku yang baik, Yi Chen, yang mencarinya untuk mengobatiku. Kalau bukan Yi Chen, maka sampai saat ini aku masih berbaring di ranjang. Selanjutnya Secangkun menatap Malan sambil bertanya, kamu bilang kamu sibuk merawatku. Sibuk apa? Apa kamu sedang sibuk menipu cek milik putrimu? Kamu pikir aku tidak tahu? Jangan asal bicara. Kedok Malan telah dibongkar. Dia tertegun untuk sesaat kemudian lanjut marah-marah. Matamu sebelah mana yang melihat aku menipu cek milik putriku sendiri? Secangkun mencibir sambil berkata, sampai kapan kamu mau berpura-pura? Dulu di rumah sakit dokter saktisi sudah mengobatiku sampai sembuh, tetapi dokter menyuruhku tinggal 2 hari lagi untuk mengamati keadaanku dan dapat menghemat biaya rumah sakit. Tetapi apa yang terjadi? Kamu langsung membawa pergi cek milik putri kita. Kalau aku tidak salah ingat ada cek bernilai 17-18 ribu. Malan tidak tahu bagaimana harus membantah tudingan Secangkun dan wajahnya tampak pucat. Secangkun tertawa dingin lalu berkata, jika aku belajar padamu maka setelah kakimu patah, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menipu uang putriku. Tetapi aku bukan tipe orang semacam itu. Aku adalah orang yang tahu sopan santun. Apa kamu mengerti apa itu sopan santun? Malan panik saking marahnya lalu mengambil tongkat dan melemparkannya ke arah Secangkun. Sopan santun? Berani-beraninya kamu membicarakan sopan santun denganku? Lihat saja, aku pasti akan mematahkan kakimu. Yi Chen segera menghadang Malan lalu bicara dengan nada kesal. Sudahlah, apa tidak bisa bicara baik-baik? Aku baru pulang malah melihat kalian seperti sedang berperang. Jangan lupa di samping kalian masih ada aku dan Curan. Malan segera tersenyum ramah ketika melihat Yi Chen sudah agak marah. Menantuku yang baik, jangan marah. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku hanya tak tahan ingin memarahi Secangkun, pria sialan ini. Secangkun sebenarnya masih ingin membantah Malan beberapa kata, tetapi begitu melihat Yi Chen sudah kesal, jadi Secangkun segera duduk menjauh lalu bicara sambil cemberut. Aku malas meladenimu lagi. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menghibur, sangat-sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.